Sosok putih berdiri. Ia tidak berisik, tidak tergesa. Namun kehadirannya selalu terasa. Di tepian sungai rawa dan persawahan, sering terlihat sosok putih berdiri diam, seolah tak tersentuh waktu. Ia tidak berisik, tidak tergesa, namun kehadirannya selalu terasa. Burung itu adalah kuntul, anggota famili Ardeidae. Bagi ilmu pengetahuan, ia adalah predator air yang efisien. Namun bagi banyak budaya, kuntul dianggap sebagai penjaga alam, pembawa pertanda, bahkan penghubung antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat. Malam ini kita akan menelusuri burung kuntul dari sisi ilmiah dan sisi misteri yang menyelimutinya sejak ratusan tahun lalu. Burung kuntul termasuk dalam famili Ardeidae, satu kelompok dengan bangau dan canga. Famili ini terdiri dari lebih dari 60 spesies yang tersebar hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika. Secara ilmiah, kuntul dikenal sebagai pemburu yang sangat sabar. Ia dapat berdiri tanpa bergerak selama berjam-jam, menunggu ikan atau amfibi lengah. Ketika saatnya tiba, paruhnya melesat lebih cepat dari kedipan mata manusia. Ciri ilmiah utama: leher panjang berbentuk huruf S, paruh runcing dan kuat, kaki panjang untuk berjalan di air dangkal, penglihatan tajam, mampu memperkirakan pembiasan cahaya di air. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa kuntul mampu mengoreksi sudut serangan karena air membelokkan cahaya. Ini berarti otaknya melakukan perhitungan fisika secara naluriah. Dalam ekosistem, kuntul berperan sebagai penjaga keseimbangan populasi. Jika jumlah ikan kecil atau serangga air berlebihan, kuntul hadir sebagai pengendali alami. Perilaku yang memicu keanehan. Kuntul memiliki kebiasaan yang membuat manusia merasa diawasi. Ia sering berdiri diam terlalu lama, menatap air atau daratan tanpa berkedip, muncul tiba-tiba di tempat sepi, terbang senyap terutama saat senja. Dalam ilmu etologi ini disebut sit and wait predation. Namun bagi manusia sejak zaman dahulu, perilaku ini dianggap tidak wajar. Banyak nelayan dan petani melaporkan perasaan tidak nyaman saat ditatap lama oleh kuntul, seolah burung itu melihat lebih dari sekadar dunia fisik. Kuntul dalam misteri dan kepercayaan. Di berbagai budaya, burung kuntul memiliki makna yang dalam. Kepercayaan tradisional Asia Tenggara, penanda perubahan alam atau peringatan tak kasat mata. Jepang dan Tiongkok, simbol keabadian dan roh penjaga air. Eropa kuno, burung perbatasan antara hidup dan mati. Nusantara, kuntul yang muncul malam hari dipercaya sebagai jelmaan penjaga tempat. Ada pula cerita tentang kuntul yang muncul di lokasi tragedi, atau berdiri di atap rumah tanpa suara sebelum peristiwa besar terjadi. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa kuntul tertarik pada perubahan ekosistem, namun misteri muncul saat kemunculannya terlalu tepat waktunya. Perilaku malam dan ilusi misteri. Beberapa spesies Ardeidae aktif saat senja hingga malam. Di kondisi cahaya rendah, bulu putih mereka memantulkan cahaya bulan, menciptakan kesan melayang tanpa sayap. Fenomena ini sering disalahartikan sebagai penampakan gaib. Makhluk penjaga rawa, roh yang mengintai dari kejauhan. Padahal secara ilmiah, ini adalah efek visual dan psikologis manusia yang dipicu oleh keheningan, cahaya rendah, dan gerakan lambat. Ilmiah versus misteri. Ilmu pengetahuan berusaha menjelaskan kuntul melalui data dan observasi, namun misteri hidup karena pengalaman manusia. Kuntul tidak mencoba menakut-nakuti, ia hanya hidup sesuai nalurinya.
Namun keheningan, tatapan, dan ketepatan waktunya membuat manusia bertanya, apakah semua bisa dijelaskan sains? Atau ada makhluk yang memang diciptakan untuk mengingatkan manusia akan alam? Di Nusantara, keberadaan burung kuntul dalam jumlah banyak di area persawahan merupakan indikator ekosistem sawah yang masih aktif dan berfungsi dengan baik. Secara ekologis, burung kuntul, famili Ardeidae, memanfaatkan sawah sebagai area mencari makan, terutama serangga, keong, cacing, ikan kecil, dan organisme air lainnya. Kehadiran mereka menandakan bahwa sawah memiliki ketersediaan pakan alami yang melimpah. Kondisi tersebut berkaitan dengan lahan yang lembab atau tergenang, kaya bahan organik, serta memiliki keanekaragaman hayati mikro dan makrofauna yang cukup tinggi. Sawah dengan rantai makanan yang masih seimbang cenderung mampu mendukung populasi satwa pemangsa tingkat atas seperti burung kuntul. Dalam ilmu titenjawa, burung kuntul yang masih betah mencari makan di sawah sering dimaknai sebagai tanda lemah isi urip, tanah yang masih hidup. Artinya sawah tersebut masih menyimpan daya dukung alami, banyak pangan bagi makhluk hidup, dan belum kehilangan keseimbangannya. Kuntul dianggap tidak akan menetap di lahan yang mati, miskin organisme, atau rusak lingkungannya. Selain itu, dalam pengamatan tradisional petani Jawa, banyaknya burung kuntul juga kerap dikaitkan dengan kondisi sawah yang ayem dan aman, serta musim tanam yang relatif baik. Hal ini sejalan dengan pengamatan ilmiah bahwa burung kuntul cenderung menghindari area dengan gangguan lingkungan tinggi dan pencemaran berat. Dengan demikian, baik secara ilmiah maupun titenjawa, burung kuntul di sawah merupakan penanda keseimbangan ekosistem, ketersediaan pakan alami, serta kualitas lingkungan persawahan yang masih relatif sehat dan terjaga. Dan selalu ingat jaga lingkungan dengan langkah awal dengan membuang sampah pada tempatnya. Burung kuntul adalah pengingat bahwa di tengah dunia yang bising, ada makhluk yang mengajarkan kesabaran, ketenangan, dan kewaspadaan. Aisyah di Tanah Berbisar tidak menyerang tanpa alasan, namun kehadirannya selalu terasa. Mungkin bukan kuntul yang misterius, melainkan manusia yang telah terlalu jauh dari alam. Dan saat kita kembali melihat kuntul berdiri diam di tepi air, pertanyaannya bukan lagi, apa yang ia lihat? Melainkan, apa yang telah kita lupakan? Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komentar. Jangan lupa subscribe